Halo guys, selamat datang di Ensas Labar TV. Di video kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film psikologis asal Amerika yang berjudul Sightless atau buta. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang gadis muda yang tampak depresi dan sendirian. Ia kemudian memutuskan untuk melompat dari balkon apartemennya. Adegan lalu beralih ke sebulan sebelumnya, memperlihatkan gadis yang sama yang bernama Helen. Helen dulunya adalah seorang pemain biola terkenal. Namun suatu malam ia mengalami kejadian mengerikan. Saat berada di dalam mobil yang terparkir, ia diserang secara brutal oleh seorang yang menggunakan masker gas. Penyerang itu menyemprotkan zat kimia ke matanya, membuatnya kehilangan penglihatan. Helen segera dilarikan ke rumah sakit. Ketika ia sadar, matanya sudah tertutup perban. Seorang perawat bernama Omar datang untuk melepas perban itu. Namun, begitu perbannya dilepas, Helen menyadari bahwa ia tidak bisa melihat apapun. Tak lama kemudian, seorang dokter bernama Katsura masuk ke kamar Helen. Ia menjelaskan bahwa zat kimia yang mengenai matanya memang tidak merusak saraf optik, tetapi membakarnya. Dengan kata lain, kerusakannya permanen dan Helen kini benar-benar buta selamanya. Mendengar hal itu, Helen merasa putus asa, tetapi akhirnya pasrah dengan keadaannya. Beberapa saat kemudian, seorang detektif bernama Bryce datang dan mulai bertanya tentang kejadian yang menimpanya. Helen mencoba menjelaskan sebisa mungkin apa yang ia ingat. Tak lama setelah itu, Helen berbicara di telepon dengan saudara laki-lakinya yang tinggal di Tokyo. Saudaranya memberitahu bahwa ia telah menyediakan apartemen tersembunyi di pusat kota agar Helen bisa tinggal dengan nyaman. Ia juga telah mengatur seorang pengasuh khusus yang berpengalaman dalam membantu orang-orang dengan kondisi seperti Helen agar bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Keesokan harinya, Helen terbangun di apartemen barunya dan bertemu dengan pengasuhnya yang bernama Clayton. Namun ada sesuatu yang aneh. Helen tidak ingat bagaimana ia bisa sampai di sana. Saat ia bertanya, Clayton menjelaskan bahwa obat-obatan yang ia konsumsi sangat kuat, sehingga kemungkinan besar itulah yang membuatnya tidak mengingat perjalanan pulang dari rumah sakit. Clayton memberitahu Helen bahwa ia adalah pengasuh profesional yang akan membantunya dalam aktivitas sehari-hari dan membimbingnya untuk beradaptasi dengan kehidupannya sebagai seorang tunanetra. Ia menjelaskan bahwa ia akan datang ke apartemen Helen setiap hari pukul 11 pagi dan pulang pada pukul 2 siang. Clayton juga mengatakan bahwa apartemen baru Helen berada di lantai 9 sebuah gedung. Ia kemudian menjelaskan tata letak apartemen agar Helen bisa mulai menghafalnya. Setelah Clayton pergi, Helen mencoba menelepon temannya yang bernama Sasha dan saudara laki-lakinya, tetapi tidak ada yang mengangkat. Ia merasa sangat kesepian karena tidak memiliki siapapun untuk berbicara selama masa sulit ini. Keesokan harinya, Clayton datang membawa seekor burung parkit dalam sangkar. Helen bertanya, "Apa warnanya?" Clayton menjawab, "Biru muda." Namun setelah itu, Helen mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ketika ia berdiri di dekat salah satu jendela, ia bisa mendengar suara jalanan yang ramai dari bawah. Tetapi ketika ia berdiri di dekat jendela lain, ia tidak mendengar apapun. Clayton menjelaskan bahwa kaca di jendela itu lebih tebal, sehingga suara dari luar tidak bisa terdengar. Mereka kemudian mengobrol tentang kehidupan masing-masing, perlahan membangun ikatan yang semakin dekat. Dalam percakapan itu, Helen meminta izin untuk menyentuh wajah Clayton, dan Clayton pun mengizinkannya. Malam itu, Helen mendengar suara seorang wanita menangis kesakitan seperti sedang disiksa oleh seseorang. Awalnya, ia mengira suara itu berasal dari dalam apartemennya, tetapi ternyata suara itu datang dari ventilasi udara. Keesokan harinya, Helen merasa ada yang tidak beres dan ingin mencari tahu lebih lanjut. Ia memutuskan untuk mengundang tetangganya minum teh. Dengan hati-hati ia keluar ke lorong dan menempelkan catatan kecil di pintu apartemen sebelah, mengundang wanita yang tinggal di sana untuk datang. Malam itu, seorang wanita bernama Lana mengetuk pintu dan masuk ke apartemen Helen. Namun ada sesuatu yang aneh. Lana tampaknya sudah tahu banyak tentang Helen, tentang masa lalunya sebagai pemain biola terkenal dan bagaimana ia kehilangan penglihatannya. Padahal mereka baru pertama kali bertemu.
Merasa penasaran, Helen mencoba menyentuh wajah Lana. Namun ia langsung terkejut, ia bisa merasakan bekas luka baru di wajah wanita itu. Lana langsung bereaksi dengan memperingatkan Helen agar tidak mempercayai siapapun, lalu buru-buru lari keluar dari apartemen. Helen mulai curiga bahwa suami Lana telah melakukan kekerasan fisik terhadapnya. Karena itu, ia segera menghubungi detektif Bryce dan melaporkan dugaannya bahwa tetangganya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Menanggapi hal itu, detektif Bryce mengirim petugas yang bernama Niemann untuk berbicara dengan Lana dan memastikan keadaannya baik-baik saja. Tak lama setelah itu, petugas melaporkan bahwa tidak ada masalah. Lana dalam kondisi baik dan bekas luka di wajahnya hanyalah tanda lahir. Keesokan paginya, Helen mulai menyadari hal aneh di apartemennya. Ia mengatakan kepada Clayton bahwa alarm mobil berbunyi setiap hari tepat pukul 11 pagi, tepat saat Clayton tiba di apartemennya. Bukan hanya waktunya yang selalu sama, tetapi mobil yang berbunyi pun selalu sama. Namun, Clayton hanya mengabaikan keanehan itu dan berkata, "Ini kota besar, wajar kalau banyak alarm berbunyi." Malam itu, Helen mendengar seseorang masuk ke apartemennya. Ia mengira itu adalah Lana yang kembali, tetapi ketika ia menyentuh bahu orang itu, ternyata yang berdiri di depannya adalah suami Lana yang kasar. Dengan suara dingin, pria itu mengancam Helen agar tidak ikut campur dalam urusan rumah tangganya dan berhenti bersikap paranoid. Merasa terancam, Helen segera meminta Clayton untuk datang ke apartemennya. Clayton tiba dan berusaha menenangkannya. Saat itu, ia mengungkapkan bahwa ia memiliki perasaan terhadap Helen. Namun, Helen menolak dengan lembut, mengatakan bahwa saat ini ia lebih membutuhkan seorang pengasuh daripada seorang pacar. Karena patah hati, Clayton pun pergi meninggalkan apartemen. Tak lama setelah Clayton pergi, Helen kembali diserang oleh seseorang yang mengenakan topeng gas. Ia berhasil menghubungi 911, tetapi sebelum sempat berbicara banyak, penyerang menusukkan jarum suntik ke lehernya membuatnya pingsan. Saat Helen sadar, para medis mengatakan bahwa tidak ada luka atau bekas jarum di lehernya. Detektif Bryce pun datang dan memberitahunya bahwa rekaman CCTV tidak menunjukkan ada siapapun yang memasuki apartemennya setelah Clayton pergi. Helen mulai ragu pada dirinya sendiri. Ia merasa isolasi dan ketakutan semakin menghantuinya. Ia tidak lagi bisa mempercayai persepsinya sendiri, tetapi tetap yakin bahwa seseorang sedang mengincarnya. Putus asa dan merasa tidak punya jalan keluar, Helen akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Inilah saat dimana kita kembali ke adegan awal. Helen duduk, menulis catatan bunuh diri, lalu memanjat pagar balkon dan melompat. Namun, alih-alih jatuh ke kematiannya, ia justru jatuh hanya sekitar 2 meter dan baik-baik saja. Dengan cepat, Helen menyadari bahwa ia tidak berada di balkon sungguhan. Ia berada di sebuah ruangan kedap suara tanpa pintu dengan speaker yang memutar suara kota buatan lengkap dengan bunyi kendaraan dan gedung tinggi fiksi. Helen segera menyadari bahwa apartemen tempatnya tinggal adalah palsu. Semua suara dari luar ternyata hanya berasal dari sistem speaker. Saat alarm mobil berbunyi tepat pukul 11 pagi, ia kembali naik ke apartemennya. Namun ketika mencoba menjelajahi lorong, ia mendapati bahwa tidak ada jalan keluar. Dalam keputusasaan, ia mengetuk pintu Lana. Lana hanya menjawab dengan tenang, "Ini adalah rumah, tidak ada yang pergi dari sini." Tak lama setelah itu, Clayton tiba untuk memasak makan malam. Saat mereka duduk untuk makan, Helen mendengar Clayton mengetuk meja 2 kali. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ketukan 2 kali itu selalu dilakukan oleh setiap orang yang berinteraksi dengannya sejak serangan terjadi. Detik itu juga Helen menyadari kebenaran mengerikan. Semua orang yang ia temui sejak ia bangun dari rumah sakit, baik perawat, dokter, detektif, polisi, para medis, bahkan suami Lana, sebenarnya adalah Clayton. Berpura-pura menjatuhkan minumannya, Helen memukul kepalanya sendiri dengan balok pisau. Saat Clayton panik, ia dengan cepat mengambil kuncinya, menyambar taser dan berlari menyusuri lorong. Namun ketika ia masuk ke apartemen sebelah, yang ia temukan bukanlah tempat tinggal Lana. Ruangan itu ternyata hanyalah gudang kosong yang aneh, tempat Clayton menyimpan semua kostum dan perlengkapan yang ia gunakan untuk menipu Helen. Helen kini menyadari segalanya. Clayton telah menggunakan berbagai penyamaran untuk manipulasi pikirannya. Namun hal yang lebih mengejutkan lagi adalah apa yang ia temukan di dalam ruangan itu, yaitu pakaian penyerangnya.
Dengan ngeri, Helen menyadari kebenaran yang paling mengerikan. Clayton lah yang menyerangnya sejak awal. Ia yang membutakan Helen, ia pula yang membawanya ke dalam apartemen palsu ini agar bisa menahannya selamanya. Helen kemudian menemukan Lana yang sebenarnya, bukan bagian dari ilusi Clayton, terkurung di sebuah ruangan tersembunyi. Ruangan itu ternyata adalah kamar rumah sakit palsu yang digunakan saat Helen pertama kali diculik. Di sana, Lana mengungkapkan kebenaran mengejutkan. Ia adalah saudara perempuan Clayton dan ia telah membantu Clayton menculik Helen. Namun Lana ingin keluar dari situasi ini. Ia memberitahu Helen bahwa satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah melalui ventilasi tersembunyi di kamar Clayton. Saat Helen mencoba melarikan diri, Clayton mengejarnya, memukulnya, dan menyeretnya kembali ke kamarnya. Ruangan yang disebutkan Lana di mana satu-satunya jalan keluar adalah melalui ventilasi di dinding. Ketika Helen merasakan aliran udara dari ventilasi, ia sadar bahwa masih ada harapan untuk kabur. Sementara itu, Clayton mulai meluncurkan monolog panjang menjelaskan alasan dibalik tindakannya. Ia mengungkapkan bahwa saat masih kecil, ia dan Lana dikurung oleh ayah mereka di ruang bawah tanah selama 3 tahun setelah ibu mereka meninggal. Trauma itu membuat Clayton terobsesi untuk melindungi orang yang ia cintai meskipun caranya sangat kejam dan mengerikan. Satu-satunya cara Clayton bertahan hidup saat dikurung adalah dengan menciptakan karakter di kepalanya, memberi mereka cerita latar, dan berpura-pura menjadi mereka. Namun yang benar-benar menyelamatkannya dari kegilaan adalah musik yang dimainkan Lana untuk mereka di loteng. Musik itu ternyata adalah permainan biola Helen, yang saat kecil terkenal sebagai anak ajaib dalam dunia musik. Clayton menyebut Helen sebagai cahayanya dalam kegelapan, dan kini ia ingin menjadi hal yang sama bagi Helen. Saat Clayton sibuk menyampaikan cerita dan motifnya, Helen memanfaatkan kesempatan untuk menyetrumnya dengan taser dan bergegas membuka ventilasi. Namun ia menemukan ventilasi itu terlalu kecil untuk dirinya merangkak keluar. Di dalam ventilasi, Helen menemukan botol kecil berisi zat yang pernah digunakan untuk membutakannya. Ketika Clayton datang lagi, Helen menyemprotkan zat itu ke matanya, membuatnya buta seketika. Saat Clayton kesakitan dan panik, Lana tiba di tempat kejadian. Melihat Clayton kini sama tak berdayanya seperti Helen dulu, Lana akhirnya memutuskan untuk membebaskan Helen dan membiarkannya kembali ke dunia nyata. 6 bulan kemudian, Helen bersiap naik ke atas panggung disambut suara kerumunan yang gembira. Dan begitulah film ini berakhir. Sekarang mari kita bahas penjelasannya ya guys. Saat menonton film ini, kita mungkin menyadari bahwa Helen selalu ada di setiap adegan, dari awal hingga akhir. Alasannya adalah karena seluruh film ini diceritakan dari sudut pandang Helen. Artinya, semua yang kita lihat adalah apa yang Helen asumsikan ada di sana. Kita melihat apa yang Helen pikir akan dia lihat. Sebagai penonton, satu-satunya yang bisa kita capai adalah apa yang Helen dengar dan apa yang Helen sentuh. Contoh terbaik dari konsep ini adalah burung di awal film. Awalnya burung itu berwarna hijau, tetapi setelah Clayton memberitahu Helen bahwa burung itu berwarna biru, kita pun melihat burung itu berubah menjadi biru. Ini menunjukkan bahwa apa yang Helen percayai itulah yang kita lihat. Begitu juga dengan orang-orang yang muncul di hadapan Helen. Pada awalnya, kita melihat mereka seperti yang Helen asumsikan. Tetapi begitu mereka berbicara atau disentuh oleh Helen, barulah identitas asli mereka terungkap. Karena pada saat itu, Helen pun menyadari siapa mereka sebenarnya. Perspektif ini digunakan secara konsisten di sepanjang film, membuat kita sebagai penonton ikut mengalami kebingungan dan ketidakpastian yang dirasakan Helen. Seperti yang kita lihat dalam film ini, Helen mencoba menghubungi sahabatnya, tetapi sahabatnya tidak mengangkat atau membalas teleponnya. Ini karena Clayton telah memutuskannya dari dunia luar. Teman-teman dan keluarga Helen tidak tahu bahwa dia hilang. Tidak ada yang tahu dia berada di mana atau apa yang sedang dia alami. Menjelang akhir film, Clayton menjelaskan kepada Helen bahwa dia ingin menjadi cahaya dalam kegelapan bagi Helen. Dari sini kita bisa berasumsi bahwa Clayton membutakan Helen dengan harapan dia akan menjadi sangat tidak berdaya dan akhirnya membutuhkan Clayton. Tindakan ini menggambarkan karakter Clayton yang mirip dengan Munchausen by proxy, sebuah kesalahan kesehatan mental di mana seorang pengasuh menyebabkan atau membuat orang yang diasuhnya sakit atau terluka.
Clayton juga memberitahu Helen bahwa dia menciptakan berbagai kepribadian di loteng untuk memiliki teman khayalan sendiri. Dengan bakat yang dia pelajari di loteng, dia bisa memainkan banyak karakter untuk menipu Helen agar percaya bahwa dia berinteraksi dengan orang lain. Bahkan Clayton meniru suara saudara laki-laki Helen untuk lebih meyakinkan Helen. Film ini berakhir dengan 6 bulan kemudian ketika Helen kembali memainkan biola di atas panggung, yang menunjukkan bahwa dia mulai melanjutkan hidupnya. Namun tidak sepenuhnya jelas apakah Helen mendapatkan kembali penglihatannya atau tidak. Bisa jadi Clayton tidak berbohong saat berpura-pura menjadi dokter dan mengatakan bahwa penglihatannya tidak bisa dipulihkan. Tetapi karena dia juga berbohong tentang warna biru di apartemennya, kita mungkin tidak bisa mempercayai tentang hal ini. Ada kemungkinan bahwa Helen hanya buta sementara. Itulah penjelasan saya untuk film Sightless. Pesan moral dari film ini adalah pentingnya menjaga kewaspadaan terhadap manipulasi dan pengaruh orang lain, serta memahami betapa besar ketakutan pikiran kita dalam menghadapi kesulitan. Selain itu, film ini juga mengajarkan tentang ketahanan mental dan pentingnya mencari kebenaran, bahkan saat kita merasa terisolasi atau terjebak dalam situasi yang sulit. Semoga menghibur dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.